Oke. Kemudian ya Pak Joko, bener berarti kalau kemudian akhir-akhir ini banyak orang baru terbuka matanya, pikirannya, batinnya barangkali bahwa ternyata kejawen itu ya suci dan sangat mulia ajaran-ajarannya ya. Betul sekali Mas. Dimana leluhur-leluhur kita dulu itu pada saat dia mencapai titik pengenalan kepada Sang Maha Pencipta tidak semudah sekarang Mas. Kalau dilihat dari perjalanan-perjalanan spiritual ataupun ritual leluhur-leluhur kita itu, kita bisa ternyuh Mas. Alangkah mulianya leluhur bangsa kita. Kenapa sekarang ini mereka generasi-generasi muda terutama kenapa harus memakan dogma begitu. Tapi ya alhamdulillah astungkoro Mas, kalau saya pribadi melihat di mana-mana tempat, baik di Banyuwangi, di Kediri maupun di Surabaya ini, sepertinya sekarang banyak yang ini Mas, sudah mulai kembali ke ajaran leluhur Mas. Itu kalau saya lihat secara pribadi seperti itu. Beda banget sama dulu-dulu ya Mas Joko ya. Iya Mas, sekarang ini banyak yang sudah mulai bangkit Mas. Iya. Wanita saya itu kadang bisa ternyuh di dalam hati. Ya memang begitulah sebetulnya manusia. Manusia itu manungso harusnya manunggaling rasa. Hebat Mas, sekarang kalau saya pribadi melihat dari kacamata saya sendiri tentunya, itu di mana-mana tempat itu banyak sekarang kawulo mudo, taruno mudo Nusantara ini sekarang udah banyak yang kembali ke ajaran leluhur, meskipun itu harus membutuhkan waktu yang lama, paling tidak mereka itu sudah satu langkah kembali ke ajaran leluhur. Ya, konon katanya kalau misalnya kita nurut sama mbah-mbah kita gitu, kalau misalnya mau ada acara apa begitu, kita dikenalkan sama yang namanya Nogodino atau apa gitu Pak Joko. Katanya supaya gak dicaplok nogo atau bagaimana. Itu gimana Pak Joko? Kalau Nogodino, kalau saya pribadi Mas ya, itu leluhur sesepuh pini sepuh kita itu kan boleh dikata juga mendapat kalam, mendapat wahyu, dan beliau kan ilmunya ilmu titen Mas. Jadi kalau hari ini misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada lagi pasarannya, lagi paenpon lagi kliwon, nanti Nogodinonya di sini kan begitu. Memang betul Mas, tapi sebetulnya hal-hal seperti itu berlaku nggak berlaku juga untuk saya Mas. Gitu. Jadi monggo kerso. Cuman kalau seseorang itu meyakini itu, ya jangan dilanggar gitu. Terus kalau misalkan saya bisa melanggar, mesti kan ada ini Mas, ada dasarnya. Jadi kodrat iso diwiradati, bahasanya seperti itu. Jadi kodrat iso diwiradati, bisa disyariati, tapi kan juga tidak boleh terus-terusan Mas. Ada lagi nanti yang bahasanya itu nyolong laku kan begitu. Cuma kalau nyolong laku itu mungkin sangat berbahaya, resikonya besar. Memang ada itu Mas. Jadi Nogodino, ada lagi nanti Sangate Dino, itu ada memang. Kalau seseorang percaya ke itu ya jangan dilanggar, bisa musibah bener itu gitu. Kalau saya bisa saya wiradati Mas. Jadi misalkan sekarang Nogodinonya misalkan di barat misalkan ya, misalkan kita tidak boleh berjalan ke barat, misalkan orang nagih utang tawa gitu. Kalau saya berani aja berjalan ke barat, meskipun Nogodino di barat, tetapi kan bisa diwiradati gitu. Bener itu Mas, memang ada itu.
Eh, Pertanyaan selanjutnya gini Pak Joko, apa kalau misalnya kita ini orang Jawa kan identik dengan laku-laku tirakat kan, J. identik dengan laku-laku tirakat. Iya. Pertanyaan saya, ketika kemudian orang ingin laku tirakat menuju kesempurnaan, itu tahapan-tahapannya kalau menurut panjenengan pripun? Di sini kan ada, kalau lelaku itu Mas, itu kan ada prihatin, tirakat. Kalau tirakat itu sebetulnya kan nirah no tekad Mas. Nggih. Nirah no tekad, dan tirah itu kan mindah. Terus perpindahan tekad. Jadi seseorang pada saat dia akan menuju kesempurnaan itu harus nirah no tekad. Jadi memindahkan tekadnya. Memindahkan tekadnya itu sebetulnya banyak yang lelaku prihatin tirakat itu salah kaprah Mas. Jadi nirah no tekad itu biasanya pengen sugih. Iya. Jadi saya tak begini dan begini. Sebetulnya enggak. Sebetulnya kalau tirakat tadi itu yang dimaksud jenengan menuju penyempurnaan, paling tidak tekadnya itu diawali kepingin ketemu dengan sejati ini guru sejati. Iya. Itu awalnya kalau sudah nirah no tekad, memindahkan tekadnya kepingin ketemu dengan sejati ini guru sejati, maka nanti dengan sendirinya akan menuju penyempurnaan itu. Paling tidak kan juga ada lelakunya Mas. Lelakunya itu paling enggak itu bahasanya kan ini apa namanya, syariatnya. Iya. Jadi misalkan kalau saya kemarin ke Kediri, ke Kediri itu kan sebetulnya kadiri. Jadi kembali lagi ke arti, ke makna dari kata-kata itu tadi yang itu. Jadi misalkan ke Kadiri semua kan ada dalam diri kita Mas. Jadi misalkan awalnya itu nirah no tekad, bahwa saya kepingin ketemu dengan sejati ini guru sejati, tanpa diembel-embeli apapun. Kemudian lakunya itu tadi syariatnya ya kita harus ke tempatnya itu tadi. Begitu. Maka salah satunya diawali mungkin dengan bersemedi Mas. Bersemedi itu paling tidak kan sudah ini apa menurunkan unsur-unsur ini frekuensi gamma atau kesemrawutan kan. Iya. Kemudian biar muncul frekuensi alfanya, frekuensi ketuhanannya. Mungkin seperti itu sih Mas. Jadi bermeditasi, kemudian nanti dengan sendirinya nanti akan muncul sendiri. Cuman masing-masing orang itu mungkin beda-beda Mas. Beda-beda. Jadi walau alam terserah mereka bagaimana cara menemukannya kan seperti itu. Kalau gini Pak Joko, kalau saya meminjam budaya agama lain ketika pikiran manusia itu di dalam kondisi samyukti, maka itu bisa disebut sebagai kalpa friksa. Kalau Anda mengatur pikiran Anda ke tingkat pengaturan tertentu, jadi menyatukan satu pikiran ke arah tertentu, itu sama dengan kita mengatur seluruh sistem yang ada di dalam diri kita. Contoh, tubuh kita, emosi kita, energi kita akan menjadi sangat terarah. Jika dimensi mulai dari tubuh, pikiran, emosi, energi itu sudah satu arah, maka semua yang diinginkan oleh setiap manusia itu sama dengan tadi kalpa friksa, pohon keinginan. Jadi setiap keinginan yang kita sampaikan itu, yang kita arahkan pasti akan terwujud jadi kenyataan.
Jadi semuanya berarti ada di dalam diri manusia. Nggih. Asal kita bisa menyatukan, mengolah, mengarahkan pada satu hal. Nggih. Cengkir tadi ya Pak. Nggih. Ya? Kecenge pikir. Iya, iya. Dasar itu berarti ya. Iya. Jadi di dalam bahasa saya itu tadi Mas, nirano tekad. Jadi tekad yang awal terfokus kepada kepingin ketemu dengan sejatine guru. Kemudian ini medali pun suhrepuku sing duka kemelun minangka taline rasa tali sejatine rasa sejati anggene manembah dumateng Gusti ingkang hagarya jagat sesarengan kalian sabda nisun ingkang mijil saking antariksa manjing wonten ing dat alam dadi daya sak sedya cipta. Memang betul. Jadi dadi daya sak sedya cipta. Dadi doyo sak sabdo. Memang kan harus di bukan halusinasi atau ilusi sebetulnya, tapi cipto. Dadi doyo sak sedya cipta nisun, dadi doyo sak sabdo nisun, dadi doyo sak pangucap isun. Tetapi supaya manusia tidak takabur, tidak menjadi tinggi hati, maka di situ kan ada sejati-jatine sabdone ucape ya ciptane kang maha kuwasa. Kemudian sedayanipun kinabulan kasembadan wujud lan nyata hamung sanging pangasane dat kang maha kuwasa. Memang betul Mas. Kalau bahasa saya mungkin seperti itu, dadi daya sak sedya cipta. Jadi keilmuan Jawanya itu begitu, dadi daya sak sedya cipta. Dan di mana tidak ada kemauan sebetulnya Mas, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, maka akan muncul sendiri. Mungkin itu tadi yang dimaksud dengan jenengan jadi suatu titik temu manunggalno semua unsur frekuensi tadi. Kurang lebih seperti itu Mas.